Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Mudah-mudahan di masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan ya, meskipun belajarnya tetap di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Nah, hari ini materinya adalah dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kita nanti akan mengenal sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, mungkin anak-anak sebelumnya sudah belajar mengenai dinasti Bani Umayyah yang dipelajari di kelas 7 tahun kemarin. Nah, baik, kita akan memasuki materi tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah ini. Jadi, Bani Abbasiyah ini berdiri selama 5 abad, dimulai dari 750 sampai dengan tahun 1258. Nah, secara umum nanti dinasti Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 periode. Nah, keempat periode tersebut adalah periode awal, yaitu dimulai dari tahun 750 sampai dengan tahun 847. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan ke periode kedua atau periode lanjutan, yaitu dimulai dari tahun 847 sampai dengan 945. Nah, kemudian nanti ada periode Buwayhi. Nah, itu dimulai dari tahun 945 sampai tahun 1055 dan periode Seljuk yaitu tahun 1055 sampai dengan 1258. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam tentang Bani Abbasiyah ini. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, dengarkan secara baik-baik ya. Ibu menyampaikan tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Nah, mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, yaitu dimulai dari tahun 721 sampai dengan 754. Nah, ayo ulangi tadi yang ibu katakan, siapa pendiri dinasti Bani Abbasiyah? Oke, sudah ingat ya, yaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Nah, diingat ya, itu nama pendiri Bani Abbasiyah yang dimulai dari tahun 721 sampai dengan 754. Nah, dan sekaligus beliau juga menjadi khalifah yang pertama. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang siapa tadi pendiri Bani Abbasiyah? Masih ingat? Ayo yang tidak ingat nanti ibu catat di absensi ya. Nah, pendirinya siapa tadi? Yaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Nah, beliau adalah khalifah pertama yang memimpin di Bani Abbasiyah. Nah, beliau ini terkenal sangat tegas sekali. Nah, bahkan beliau pula yang mematahkan kekuasaan dari dinasti Umayyah yang didirikan oleh siapa yang masih ingat pada pelajaran kelas 7 kemarin, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan. Oke. Nah, pada masanya ini berbagai kekuatan atau kejayaan dinasti Abbasiyah itu sangat makmur dan memulai untuk dinasti Abbasiyah itu menjadi pelopor untuk kejayaan Islam. Nah, sekarang kita akan mengenal siapa sih tokoh yang menjadikan Bani Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya. Nah, mungkin bagi anak-anak ibu sudah tahu kan ya, populer dengan nama Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ini, dinasti Bani Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, dalam artian itu masa keemasan pada dinasti Bani Abbasiyah itu. Nah, jadi di masa Harun ar-Rasyid ini pada tahun 786 sampai dengan tahun 809. Nah, yang paling terkenal itu adalah dia mendirikan yang namanya Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar pada zaman itu. Nah, banyak sarjana muslim dari barat yang belajar di kota Baghdad ketika itu pada masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid. Nah, beberapa proyek besar pun berhasil selama pemerintahannya, dan keamanan, kesejahteraan rakyat, pembangunan kota, pembangunan sejumlah tempat ibadah, pendidikan, hingga pendirian Baitul Hikmah ini
menjadi karya-karya Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Nah, itulah masa kejayaan Bani Abbasiyah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal tentang Khalifah Al-Musta'sim. Nah, ini khalifah yang terakhir. Sebenarnya ada beberapa khalifah di Bani Abbasiyah ini. Jadi ada masa kejayaan, ada masa kemunduran, atau bahkan tadi khalifah pertama sebagai pendiri Bani Abbasiyah itu. Di sini kita mempelajari Khalifah Al-Musta'sim sebagai khalifah yang terakhir memimpin di Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini lahir seorang ilmuwan matematika. Siapa yang ingat ilmuwan matematika? Siapa namanya? Ibnu Sina? Bukan. Siapa? Al-Farabi? Oh, bukan. Al-Kindi. Oke. Nah, beliau adalah seorang ahli matematika muslim yang sangat terkenal. Nah, pada masa Al-Musta'sim inilah beliau lahir sebagai seorang intelektual atau seorang ahli matematika yang sampai sekarang ini kita kenal, yaitu Al-Kindi. Nah, setelah Al-Musta'sim ini meninggal, lalu terjadilah kemunduran pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, disebabkan karena ada beberapa hal ya di sini. Salah satunya adalah disebabkan karena pergolakan politik dari dinasti-dinasti yang lain. Nah, kemudian lahirlah dinasti Buwayhi, Mamluk, dan Seljuk. Pada masa itulah dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran, kemudian runtuh dengan sendirinya. Baik anak-anak, nah itu tadi Ibu jelaskan mengenai sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Nah, bagi anak-anak Ibu, nanti belajar kembali ya di rumah, baca sendiri LKS-nya di halaman pertama tentang Bani Abbasiyah, siapa aja khalifahnya, pada masa keemasan tadi khalifahnya siapa aja, dan mengalami masa kemunduran pada saat khalifah siapa. Nah, silahkan belajar mandiri di rumah ya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.